Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, hampir semua manusia mempunyai prinsip bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Setiap orang yang melakukan kesalahan harus diberikan pengajaran. Nah, prinsip ini akhirnya melahirkan sikap balas dendam dalam kehidupan sehari-hari. Yang jahat harus dibalas dengan yang jahat. Yang melakukan kesalahan harus dihukum. Haters harus dimusuhi. Dan musuh itu harus disingkirkan jauh-jauh, bahkan harus dilenyapkan. Nah, sehingga dengan prinsip ini, hukuman atau undang-undang tercipta untuk mereka pelaku kejahatan, dan bisa dikatakan juga hukum itu bisa menjadi alat bagi manusia untuk menyalurkan rasa balas dendamnya. Sebut saja satu contoh. Seorang pemuda merasa namanya dicemarkan oleh seorang. Ini menyangkut dengan pencemaran nama baik. Lalu dia melaporkan seorang itu kepada pihak yang berwajib. Nah, seseorang itu sudah meminta maaf kepada pemuda itu. Tetapi pemuda itu mengatakan, "Oke, saya maafkan kamu, tetapi proses hukum harus berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan." Inilah salah satu contoh sikap manusia yang tidak bisa mengampuni samanya dengan tulus ikhlas. Sahabat Sang Sabda, dalam Injil di hari Minggu biasa yang ke-7 ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berperilaku bagi orang yang membenci kita atau orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, berdoalah bagi orang yang mengutuk kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Pengajaran Yesus ini sangat bertolak belakang dengan prinsip manusia pada umumnya. Bagaimana mungkin kita mencintai orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin kita meminta doa dari orang yang mengutuk kita? Bagaimana mungkin kita meminta berkat bagi orang yang sudah membenci kita atau mengutuk kita dan lain sebagainya? Ya, mungkin kita pernah mendoakan orang yang membenci kita, tapi isi doanya adalah semoga dia cepat celaka atau dia cepat mati. Itulah yang terjadi. Nah, inti dari pengajaran Yesus inilah agar kita tidak gampang balas dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Sehingga Yesus berkata, "Jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu." Selain bagaimana kita harus berperilaku kepada orang yang membenci kita atau musuh-musuh kita, Yesus juga mengajarkan kepada kita hari ini tentang bermurah hati dalam memberi. Yesus berkata, "Barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu." Pengajaran Yesus ini juga sangat bertolak belakang dengan kebiasaan kita manusia pada umumnya, karena kita itu hanya suka memberi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita juga hanya memberikan atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan yang kita pinjamkan itu akan kita dapatkan kembali. Nah, dalam hal ini, Yesus mau mengajarkan kita bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, janganlah kita mengharapkan itu akan datang lagi kepada kita. Janganlah kita menuntut apa yang kita berikan kepada orang lain itu dibalas juga kepada kita. Karena Yesus akan membalasnya itu lebih banyak kepada kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, pengajaran-pengajaran Yesus hari ini sangat sulit memang untuk kita lakukan. Akan tetapi walaupun itu sulit bukan berarti kita tidak mampu. Kita pasti bisa. Yang penting kita mau. Karena kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya hari ini, itu juga demi kebaikan kita sendiri. Dalam arti, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu juga akan kita dapatkan. Mungkin kita tidak dapatkan kebaikan itu dari orang lain, akan tetapi dari Yesus sendiri pasti akan kita dapatkan kebaikan itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus juga hari ini dalam bacaan Injil bahwa janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain akan kita dapatkan kembali. Kalau kejahatan yang kita tanam, maka kejahatan juga yang akan kita tuai. Dan sebaliknya, kalau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka suatu saat kebaikan itu juga akan datang kepada kita. Maka sahabat Sang Sabda yang terkasih, marilah kita tiru cara Allah mencintai kita. Bahwa Allah itu tidak pilih-pilih kasih. Dia mencintai semua orang, mencintai orang baik dan juga orang jahat. Dia menciptakan bumi untuk orang jahat dan juga untuk orang baik. Dia menciptakan matahari baik untuk orang yang berterima kasih dan juga untuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia murah hati kepada setiap orang, termasuk kepada para penjahat. Dan tentunya kemurahan hati Allah inilah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bermurah hati juga kepada setiap orang, entah itu orang baik ataupun orang jahat. Entah itu kepada anggota keluarga kita, sesama kita yang kita cintai, ataupun terhadap musuh-musuh kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus juga dalam Injil hari ini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan memberkati, selamat berjalan bersama Sang Sabda.